Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dapat diberi kesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang sangat berkompeten. Sebelum kita memulai wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nova Kartika dari Prodi Sistem Informasi dan narasumber kita yaitu Raisa. Baik, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai bisnis. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai perbincangan ini dan berharap dapat mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Baik, kepada saudari Reza, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang Anda? Baik, perkenalkan nama saya Reza Dwi Arti, saya berusia 20 tahun. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi dan saya masih di semester 3. Tolong diceritakan bisnis apa yang sedang Anda geluti saat ini? Baik, untuk saat ini saya menggeluti bisnis di bidang reseller, yang mana pada bidang ini yaitu saya mengambil barang dari pihak supplier atau pihak seller, lalu saya memasarkannya kembali di marketplace atau sosial media. Nah, di sini saya sudah memulai bisnis ini sejak 6 tahun terakhir. Yang mana dahulunya saya memulai bisnis ini yaitu kayak coba-coba aja, tapi lama-lama ketagihan dan alhamdulillah dapat menghasilkan pendapatan untuk saya mencukupi biaya sekolah saya. Apa yang menurut Anda menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis Anda? Untuk faktor kunci kesuksesan dalam berbisnis menurut saya itu ada dua. Yang pertama keyakinan dan yang kedua itu konsisten. Dalam berbisnis kita harus yakin untuk memulainya, untuk menjalankannya, dan untuk hasilnya juga kita harus yakin. Dan yang kedua itu ada kekonsistenan. Kita harus konsisten dalam menjalankan bisnis, jangan separuh-separuh, jangan mulai gagal berhenti, itu enggak. Kita harus berusaha buat ngulang-ngulang lagi, buat berjuang lagi kayak gitu. Jadi memang harus konsisten dalam menjalankan bisnis. Baik, bagaimana Anda mengembangkan ide bisnis Anda dan yang membuatnya unik atau inovatif? Untuk pengembangan ide suatu bisnis itu agar unik dan inovatif, saya selalu melihat tren, hal-hal apa aja yang sedang booming, yang sedang dibutuhkan gitu. Dan saya selalu melihat kebutuhan-kebutuhan apa kepada target pembeli saya. Misalkan nih, saya kan fokus target itu kepada mahasiswa, kepada teman-teman seusia saya. Jadi misalnya saya fokus kepada mereka ini remaja putri butuh skincare, jadi saya fokus ke skincare gitu. Apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dalam membangun bisnis Anda? Nah, untuk tantangan utama yang saya hadapi sebelum saya membangun bisnis yaitu adalah kekurangan modal. Karena saya membangun bisnis dari usia yang sangat-sangat muda, saya belum bekerja sama sekali. Jadi itulah tantangan utama saya, yaitu kekurangan modal. Nah, bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang pernah saya alami, terutama kekurangan modal, saya memanfaatkan uang saku dari orang tua, itu saya gunain, saya olah sedemikian rupa untuk menjadikannya sebuah modal dalam membangun bisnis. Apa strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis Anda? Untuk strategi yang saya lakukan untuk membangun bisnis saya dari nol hingga sekarang, saya berfokus pada pelayanannya. Karena bisnis saya ini adalah bisnis reseller yang mana itu berfokus pada pemasaran. Di sini saya melihat bahwa pelayanan itu penting. Bagaimana cara saya melayani calon pembeli saya, bagaimana cara saya jujur kepada calon pembeli saya, itu sangat penting. Jadi strategi yang saya lakukan salah satunya adalah itu. Apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis Anda?
Pelajaran yang bisa saya ambil dari saya berbisnis yaitu adalah sebuah keberanian. Dari saya mulai membangun bisnis sampai saat ini, banyak sekali hal-hal yang saya laluin, tantangan-tantangan yang dilaluin. Dari hal itu saya jadi lebih berani, lebih nekat, lebih tidak takut gagal lagi. Jadi berbisnis sangat bermanfaat menurut saya. Apa nasihat atau tips yang ingin Anda bagikan kepada mahasiswa yang tertarik memulai bisnis? Nasihat atau tips untuk para mahasiswa yang tertarik pada dunia bisnis, yang pertama itu lakukan bisnis itu sekarang. Jangan tunggu-tunggu waktu yang akan datang, waktu tua, karena saat usia muda ini, waktunya kita untuk gagal itu nggak apa-apa. Jadi mulailah sekarang, cobalah sekarang, belajarlah sekarang. Yang kedua itu kalau sudah dijalanin bisnisnya jangan lupa konsisten, karena dengan konsisten semuanya akan berjalan dengan lancar. Bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda? Kalau untuk dilihat dari industri teknologinya, menurut saya ini sangat membantu, sangat bermanfaat, karena semakin bertambahnya tahun, semakin maju tahunnya, itu teknologi itu semakin canggih. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang dapat menunjang para pebisnis, yang dapat mempermudah para pebisnis. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Saudari Resa. Setelah mendengarkan wawancara dengan Saudari Resa, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Resa yang telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Secara singkat, Saudari Resa telah menunjukkan bahwa kesuksesannya melibatkan keyakinan dan kekonsistenan dalam membangun bisnisnya. Analisis atas tantangan yang dihadapi oleh Saudari Resa menunjukkan bahwa tantangan utamanya adalah modal, tapi beliau dapat mengatasinya dengan memanfaatkan uang saku dari orang tuanya. Nah, melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis Saudari Resa, seperti memahami pasar dan pelanggan, membuat inovasi terbaru, dan mengembangkan keterampilan dalam pelayanan. Terakhir, pengalaman dari Saudari Resa memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk membangun bisnis, dan menjadikan keyakinan dan kekonsistenan menjadi kunci kesuksesan. Baik, terima kasih telah menyimak wawancara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.